Selamat siang Ustadz Ustazah. Perkenalkan nama saya Anya. Pertama-tama izin dulu ya Ustadz Ustazah. Mungkin Anya belum punya banyak pengetahuan yang lebih tinggi daripada Ustadz Ustazah. Tapi Anya sedikit share aja pengalaman Anya selama uh, kerja 6 bulan ini. Nah, jadi sedikit background, Anya itu sekarang lagi jadi academic officer staff di ruang guru. Jadi kita tuh sebenarnya mirip juga kerjanya kayak Ustadz Ustazah, bikin modul pembelajaran. Cuma itu untuk pembelajaran yang berbasis jarak jauh gitu. Jadi gimana ngebikin satu program yang bisa dipakai di beberapa cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia gitu. Jadi emang apa namanya kayak buat satu kurikulum, terus yang cabang-cabang lainnya tinggal pakai aja gitu guru-gurunya. Nggak begitu deh intinya. Nah, salah satu hal yang kayaknya asik banget untuk diaplikasikan di Sayang Ibu sekarang itu adalah namanya word wall. Ini sebenarnya menyambung apa yang tadi Ustadz jelaskan terkait games apa yang bisa dipakai interaktif gitu di kelas. Ini adalah games word wall yang bakal kita pelajari hari ini. Jadi nanti harapannya games ini bisa dipakai Ustadz Ustazah sama masa pembelajaran yang ada di kelas gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai untuk bagaimana cara penggunaan tes ini apa namanya kuis ini, mungkin Ustazah boleh scan dulu kuis yang ada di atas ini, termasuk link yang ada di atas. Kalau misalnya nggak bisa nge-scan QR-nya, terus boleh dikerjakan dulu, gitu. Nanti kalau misalnya udah, Anya kasih waktu sampai 10 menit. Kalau misalnya udah 14:49, kita bakal ngebahas ini. Gitu, oke. Udah pada semua bisa nge-scan? Atau ada yang belum? Udah? Udah? Langsung ke nilai, langsung dikerjakan saja. Ini bahasa Inggris ya by the way, karena besok kan kita mau Englishman. Sebagai pembuka Englishman, ustadzanya harus bisa juga dong bahasa Inggrisnya. Jangan nyontek, jangan nyontek. Nanti untuk rankingnya dan semuanya itu bakal ada displaynya di sini. Begitu. Ini ada 20 soal ya. Gimana Pak Fahmi? Pak Fahmi paham? Ada namanya nanti. Kita lihat dulu. Oh, tadinya. Oke, scan boleh. Ini. Sudah? Belum? Oh, belum. Oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Susah atau gampang nih? Oh, gampang ya. Pak Hasir mah keren. Mungkin nanti habis ini yang bahasa Arab kali ya? Enggak. Oh, enggak. Gimana Pak Ali? Gampang Pak Ali ya? Gampang. Kita lihat apakah ada yang sudah selesai. Belum ada. Jangan nyontek dong.
Uje pasti bisa lah Uje ya? Bisa dong. Oh, bisa. Jangan-jangan nanti Uje rankingnya 1 nih di atas Pak Ali. Wih ada nih, R Fauziah. Siapa tuh? Miss Ratu. Salah 2, nggak apa-apa, bagus. Skornya 13. Udah Miss. Miss dia kemarin udah Miss, ini soal yang sama. Wih, benar semua. Ada lagi, Haula, Bu Haula. Widih, keren banget. Siapa nih? Ada Bu Nada benar 12. Keren sih. Keren banget. Emang wih. Udah belum? Ayo, 5 menit lagi. Lima menit lagi, selesai nggak selesai kita bahas ya. Nggak apa-apa. Wih, Bu Astrid, Bu Nada, Bu Fauziah, Bu Vidi. Marfi siapa Bu Marfi? Oh Pak Marfi, oh Pak Arif. Muhammad Arif, oh. Keren banget namanya. Oke, karena udah banyak ya, di sini kita mulai dari sini aja. Jadi, quiz word wall ini selain bisa ngebikin quiz tadi, itu salah satu gamesnya aja. Dia tuh ada sekitar mungkin 20 games yang bisa digunakan oleh ustadz ustazah. Nanti mereka juga punya kayak report card, di mana report card ini bisa digunakan untuk melihat kira-kira ya siswa mana yang paling bagus, termasuk dengan hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi kita bisa ngebahas nih, misalnya kalau misal kuis ini digunakan setelah kelas berlangsung untuk melihat bagaimana kompetensi dari setiap student yang ada. Mana nih paling banyak anak-anaknya tuh guru-guru di sini banyak salah di bagian soal nomor 6 ya. Di sini kita lihat di bagian incorrect-nya. Itu bukan soal 6 malah, soal nomor 4. Ada 9 orang yang salah pertanyaannya. Kita lihat ya. Pertanyaannya itu adalah which sentence show present ability. Sini ada pilihan she can operate the new system, she operated the new system. Terus yang paling banyak milih itu di she is operating the new system now. Iya. Oke. Kenapa present ability? Karena ini can itu menunjukkan kemampuan atau ability itu. Present itu adalah sekarang, berarti kemampuan sekarang. Kenapa bukan she is operating the new system now? Itu bukan ability, tapi apa yang sedang dia lakukan, begitu. Salah fokus aja, itu emang tricky aja gitu. Oke. Betul nggak Pali? Tanya salah. Oh, salah. Oke, lanjut. Di sini juga ada which sentence is correct. He speaking English well. Yang paling banyak tuh he can speak English well. Paling banyak tuh gimana ya? Sama ini namanya. Yang paling banyak tuh he can speak English well. Ya, udah benar sih sebenarnya. Karena yang lainannya tuh kalau he can speaks, karena udah ada can, dia nggak pakai speaks lagi. Walaupun emang kalau dia itu he, she, it, itu ada tambahan s di belakang kata kerja adjektif atau nah itulah intinya Miss. Maaf ya, bukan. Intinya gitu. Oke, nah
kita balik lagi ke game tadi. Ini adalah salah satu bentuk games yang bisa digunakan di Word Wall. Dan tadi sebenarnya reportnya itu dalam satu game ini kita bisa membuat banyak report. Kita mau lihat hasil report kemarin guru MI kali ya, karena kemarin ini juga buatin di sini. Guru MI itu kemarin pas tes kebanyakan ada yang paling benar itu halo itu kemarin siapa ya? Bu Atun kemarin. Dan yang paling kurang itu Pak Isron misalnya di sini ya. Jadi sebenarnya hasil link yang ini tuh bisa jadi gamesnya Ustadz Raza bisa gunakan sekali, itu bisa dipakai di kelas-kelas nantinya. Misalnya kalau udah buat satu game untuk dipakai di kelas angkatan selanjutnya itu bisa dipakai. Jadi ini sistemnya sustain, nggak perlu berkali-kali dibuat, cuma sekali dibuat bisa dipakai untuk beberapa kelas selanjutnya. Atau mungkin ada kelas A, kelas B, kelas C gitu kayak nanti di English Month. Itu bisa dipakai di kelas B, kelas C dengan hasil-hasil report yang udah dipisahkan masing-masing gitu. Oke, kita mulai dari awal games Word Wall ini. Oh iya, benar. Kita mulai dari game ini deh. Salah. Kita pakai Word Wall-nya Pamsi. Jadi Ustadz Ustazah boleh login dulu di Word Wall, hanya kirimin linknya ya. Website itu di wordwall.net. Ustadz Ustazah boleh bentar. Iya, sign up, nanti kita login aja. Loginnya itu email kemarin, iya mungkin boleh nggak ya, kok hanya nggak ada ya, coba. Bisa gratis, cuma kalau gratis nggak bisa pakai semua gamenya, cuma bisa 3 kalau nggak salah. Hanya kirimin ke belum ada ya. Iya, betul itu. Ini ya, Ustadz Saza bisa kelihatan nggak ya? Udah di sel ya? Yang ini. Guru Pamsi @gmail.com, passwordnya 46 Guru Pamsi 46. Jadi nanti di akhir sesi ini hanya pengen Ustadz Ustazah bisa membuat satu game, tapi kita sebelum sampai ke prakteknya hanya kasih sedikit overview terkait games Word Wall ini. Udah ya kalau gitu, oke. Nah di sini Anya udah bikinin 3 folder untuk MTS, MA sama MI. Nah kalau kemarin MI itu udah ngebuatin juga per kelas. Jadi nanti per kelas pun bisa membuat games untuk per mapel yang ada. Jadi nanti kalau misalnya tahun depan misalnya Pak Fahmi nggak ngajar agama untuk kelas 7, yang bakal ngajar kelas 7 bisa pakai game yang kemarin sudah dipakai gitu. Nah sebelum itu, karena ini di MTS, yang perlu dilakukan adalah Ustadz Azah boleh setelah login nanti ada bentuk ini, terus nanti kita pencet di bagian My Activities di atas ini, My Activities. Nah setelah buka My Activities, keluar kolom ini, display yang ini. Nah di display ini mungkin bisa kita pakai yang di folder MTS dulu, terus kita buat create activity yang ada di atas, create activity ini. Nah ini adalah bentuk games-games yang ada yang bisa digunakan. Gimana sih cara bikin gamesnya kira-kira? Itu sebenarnya disesuaikan sama materi yang ada. Mungkin kita kasih contoh, tadi kan udah bahasa Inggris, kita kasih contoh geografi atau biologi gitu.
Di sini kan ada label diagram. Nah, label diagram ini bisa dipakai, misalnya contohnya kalau di biologi itu kita ngasih foto tanaman, kita search aja di Google, kayak foto tanaman. Terus kalau di label diagram itu kita masukin aja upload image. Terus bisa langsung dilabelin per titik foto yang ada. Misalnya ini kan 3, 2 sama 1. Anggaplah ini batang. Jadi 1 itu kan di sini kalau kita lihat yang 1 ini kan batang. Terus batang. Terus yang 3 ini apa? Daun. Yang 2 ini apa? Anggaplah akar lah ya, akar, nggak kelihatan. Nanti bisa pilih gambar yang bagus. Nah ini sudah langsung ke generate ke games yang ada gitu. Kalau geografi kita bisa pakai misalnya kalau benua, labelin satu benua yang ada, dibuatin kayak Indonesia, benua Amerika, benua Asia, Australia dan lain-lain gitu. Sebenarnya ini tergantung sama materi pembelajarannya. Nah, ini dari batang, daun, akar. Ini pun untuk interface-nya bisa diperbaiki, bisa diikutin visualnya sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Sesuai dengan yang kita mau gitu untuk kelasnya. Nah, biasanya ini kan dipakai untuk online class, dimana mungkin ini agak kurang menarik gitu untuk diaplikasikan di kelas offline. Gimana sih caranya word wall ini bisa efektif di kelas offline? Ini tuh linknya bisa dipakai di Canva juga dan terdisplay cuma bagian ininya doang. Contohnya kita buat Canva ya. Pakai Canva-nya bentar. Link ini bisa di-share. Oke, salah untitled. Tadi pertanaman. Jadi ini bisa di-play di dalam kelas juga. Misalnya mana ya, kita present. Termasuk dengan misal kalau misal udah desain gitu ya, misalnya ada kelas apa desainnya, di belakang tuh udah bisa dibuatin di kelas juga. Jadi nggak perlu buka word wall yang ada. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti misalnya saya pengen bikin modul, terus pengen masukin link ini ke dalam PPT yang bakal dipakai di kelas, itu bisa langsung ke display ke kelasnya langsung. Misalnya kalau ada kayak judulnya, tadi pembelajarannya apa, terus kasih word wall atau foto-foto lain, gambar-gambar lain itu juga bisa gitu. Itu contohnya. Nah, terus untuk bikin laporan tadi gimana sih? Bikin laporan tadi itu kita buat di bagian set assignment ini. Jadi set assignment kita pencet, terus kita buat aja misalnya karena ini untuk kelas angkatan 7 gitu misalnya. Angkatan 7 yang bakal main ini. Kita bisa buatin apakah mau di akhir gamesnya itu ada leaderboard atau enggak, atau mereka boleh start again atau enggak, itu juga bisa. Misalnya kalau misalnya nanti anak-anaknya bisa pakai laptop gitu kelas-kelasnya, itu bisa. Start again. Ini bahkan bisa dipakein deadline. Kalau mau dibuatin ada deadline nanti malam gitu selesainya. Terus kalau misalnya Ustazah juga menggunakan LMS Google Classroom di kelas, itu juga bisa dipakai di bagian Google Classroom-nya. Tinggal di start. Ini bisa di copy linknya atau bisa pakai
barcode yang ada, tinggal di screenshot juga, itu nanti dikirim ke anak-anaknya. Terus hasilnya bisa langsung dilihat di bagian sini. Hasilnya begitu. Nah, untuk gamesnya sendiri, di gamesnya ini kalau mau display, ini kan kita pakainya count up ya, jadi dia nggak ada timernya. Itu bisa diganti di bagian display game yang options ini. Misalnya apakah mau ada timer, count up atau countdown. Countdown berarti ada timer 5 menit. Apakah setiap layoutnya itu untuk setiap games itu beda atau mau tetap sama, itu juga bisa diganti. Sama labelnya di shuffle atau diacak tadi labelnya atau enggak. Nah, untuk setiap quiz itu beda-beda tipe options yang ada. Mungkin kita kasih, kan tadi udah science, hanya kasih contoh buat apa nih yang kira-kiranya susah buat digamein. Anya juga nggak tahu. Apa tuh materinya kalau boleh tahu? Matematika kali ya, matematika lah kayaknya ya. Aritmatika. Oke, misalnya, wah itu agak susah. Kalau kita bisa gunain whack a mole. Whack a mole tuh kayak apa sih, mukul-mukul apa tuh tikus yang ada di games. Nah, kita bisa buat kayak ini apa sih kalau misalnya nggak tahu lagi matematika itu kayak misalnya manakah manakah bilangan dengan hasil 6 misalnya gitu. Bener tuh 2 plus 2 plus 2. Terus ada apa lagi ya? Kalau misalnya 1A plus 2A sama dengan gitu-gitu, bisa-bisa gitu. Terus apalagi ya, misalnya 2 kali 3 juga 3 kali 2 3 kali 2 gitu. Atau apalagi 6 1 plus 4 plus 1 plus 3 2. Terus anggapnya gitulah ya. Nah, ini bisa kayak 2 plus 1 plus 2. Ini 0 plus 4 0 plus 4 5 plus 6. Nah, ini kan harus banyak. Ya udah deh. 3 plus 3 lah. Maaf ya Pak Hamdi, hanya enggak terlalu ini. Plus, ini mah benar. 2 plus 5. 2 plus 2 telah anggaplah. Nah, ini. Jadi mana nih bilangan yang hasilnya 6? Gitu kan. 2 plus 5 enggak kan? 2 plus 2 enggak. Ini gitu. 4. Jangan, karena kalau misalnya gini nanti salah. Poinnya kurang gitu sebenarnya. Banyak banget sih gamesnya, kayak bahasa Indonesia juga bisa. Nah, sekarang Anya pengen Ustazah bikin satu games yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarin oleh Ustazah. Tapi sebenarnya sebenarnya ada cara gampang untuk membuat game ini. Tapi sebelum itu, Anya pengen Ustazah bikin dulu versi dari Ustazah. Sebelum akhirnya Anya kasih tahu triknya sebenarnya. Bisa nggak? Bisa kan? Mungkin satu kelompok itu kita bisa buat tiga orang. Jadi ini per kelompok buatnya. Boleh ya? Satu kelompok 3 orang. Sesuai mapel atau mungkin kayak mirip-mirip lah gitu. Mungkin kalau Pak Didi teman siapa aja berarti? Sosial. Nama-nama kita bagi kelompok. Oke, boleh Miss. Atau mau langsung? Kalau nggak sesuai mapel juga nggak apa-apa. Yang penting
Yang penting nggak boleh whack a mole sama tadi yang satu lagi gamesnya. Harus beda. Ya nggak usah cewek-cewek. Kita pilih nggak di sini? Hah? Oh gitu, yang cewek ada berapa laptop? Tapi sebenarnya bisa pakai HP juga. Bisa pakai HP. Iya, coba ada dulu. Langsung dah tempat duduknya. Satu kelompok bisa 3 atau 4 orang. Yang cewek boleh 4. Tapi nanti Anya bakal lihat ya mana yang paling yang nggak ngerjain itu yang bakal Anya tanya tentang gamenya. Hati loh, yang kelihatan cuma ngerjain hati loh. Emailnya ini ya Ustaz Reza. Udah jadi. Lihat dulu. Udah kesimpan ya? Tinggal di apa? Ini kan udah selesai. Coba play. Belum diatur semua sih. Misalnya di sini Bukan aja dong. personifikasi sampai sini. Udah gitu aja. Oh, Jadi nggak perlu kita main. cuman buat itu dulu. Langsung terus. Coba Miss, coba Miss. Temukan Miss. Yang paling serius hasilnya yang kayak real bagus banget gitu itu bakal Anya kasih hadiah. Yeay. Oke, boleh. Coba ini mau di time up apa kalau ini kan lebih harus ada time anunya kan ya, timernya kan biar dia kalau misalnya gini doang kurang. Udah. Kenapa? Iya dong. Kan wall dong. Udah jadi lu ini. Mana? Iya, yang lain dong. Yang wall dong. Satu soal tapi harus enggaknya soal dalam itunya tuh 5 atau 10 ya. 5 10. Satu game tapi bisa berapa? Nanti Pak Fahmi yang tanya ya. Oh iya boleh. Ini emailnya. Ya. Guru Pamsi. Emailnya. Guru Pamsi @gmail. Ini untuk login-nya ya. Login ke Wordwall-nya. Login ke wordwall.net.
gampang nggak? Gampang. Ini emang ada suaranya ya, Danya? Bisa emang Kita ada. nyuarain. Oh bisa, kalau pengen ada suaranya tuh bisa juga, tapi pakai AI. Oh, Dia AI. Kalau dia gini, Ya. kan udah soalnya, terus jawabannya juga udah. Berarti kita harus memberikan 2 jawaban. Enggak, jadi ini adalah tipe soalnya. Ini adalah soalnya. Soalnya tuh di sini harusnya. Instruksi itu instruksi. Ini mau game apa? Ini jawabannya, ini petunjuknya. Di sini jawabannya. Iya, ini jawaban, ini petunjuknya. Petunjuknya bisa dalam bentuk gambar. Mendatar misalkan. Ya misalnya berisi orang-orang, berisi kumpulan bla 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 bla. Ekosistem itu kan definisi dari itu. Atau misalnya tambah lagi apa namanya? Bumi. Bumi adalah tempat makhluk hidup tinggal. Berarti ini soalnya masuk sini. Soal instruksi itu adalah kayak Soalnya. apa tebak dalala itu instruksi. Itu soalnya di mana? Soalnya di sini. Oh, berarti di sini. Maksudnya Iya. Berarti ini instruksinya dihapus Iya betul. Instruksinya adalah menebak. atau mendatar. Menebak aja, menebak karena dia bakal nebak jawaban ini dari petunjuk yang ada gitu. Terus ini gamesnya tebak kan? Gambar bisa boleh kalau mau, tapi kalau nggak Ya udah selesai. Tapi udah langsung jawab soal. Ada 5 soal. Oke, boleh. Nanti kirimin ya. Nanti kirimin kayaknya, nanti lihat. Nanti ada di situ. Nanti kita lihat. Anya bakal random pick. Mana? Gampang. Bisa? Sudah belum? Udah banyak nih. Oke. Oh ya, sama satu lagi. Jangan ini ya, jangan plain ya. Jangan biasa diubah bagus dikit dong itunya, layoutnya. Dibuat yang oke gitu, yang menarik. Jangan putih doang. Kenapa? Kalau udah dibuat bisa diedit. Cara ngeditnya edit konten ya? Edit konten. Kalau mau kalau mau edit isinya itu di edit konten. Kalau misalnya edit gambar cuma ada di bawah aja. Ini editnya di bawah. Iya ini. Kalau ngedit isinya itu konten tadi. Edit konten. Oh iya. Nih, kita kasih contoh tadi yang misalnya kurang. Ini biar nggak apa sih namanya basic, layoutnya bisa diganti di bagian gaya visual ini, visual gaya ini. Kalau isinya bisa diganti di bagian edit konten, edit konten ini, edit konten kayak gini. Visualnya ini. Udah belum? Oke. Yang namanya yang gamesnya dipanggil, yang gamesnya Anya pilih, maju ke depan ya, ngejelasin bagaimana cara play gamesnya, oke? Mungkin pertama yang ini, yang pesawat terbang. Siapa? Oh belum selesai. Oh belum. Oke. Oke. Kalau gitu, yang organelle cell. Siapa ya gamesnya namanya organelle cell? Oke, boleh ke depan. Ke depan, jelasin tentang gamenya. Ulang dong kalau gitu. Gimana? Oke. Organelle cell. Gimana? Bukan ini. Oh salah ya. Organelle cell ini. Boleh. Oke. Oh iya. Udah.
Oke, izin Bapak Ibu, ini soal biologi, hanya 3 soal saja, yaitu tentang organel-organel sel atau bagian-bagian sel. Misalkan di sini ini ada clue-nya. Jadi di sini the control center of the cell contains DNA. Itu clue-nya. Kemudian nama bagiannya apa? Yaitu nukleus. Hah? Oh iya. Iya. Dia pakai bahasa Inggris, biar keren dikit. Jawabannya itu nukleus. Jadi tinggal dipilih aja kata-katanya. Ada N, kemudian ada U. Coba kalau salah tiba-tiba. Kalau salah, nah misalkan ada 2 huruf yang berbeda, dia akan otomatis gini. Misalkan salah nukleus, nggak ada huruf H nih, maka nanti cintanya akan berkurang gitu. Iya, ini dari sini. Jadi seperti itu. Kemudian ada C, ada L, ada E, ada S. Jadi seperti itu. Ini ada 2, 4. Coba di 7. soal selanjutnya Ustadz pura-pura jadi guru. Oke. Ini ada anak-anak gimana nih? Oh, ya. Lessonnya? Oke, anak-anakku sekalian, silahkan dijawab soal selanjutnya, yaitu makes protein for the cells. Kira-kira nama bagiannya apa kira-kira? Bagian sel yang berfungsi untuk membuat protein. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya, siapa? Apa jawabannya? Ribosom. Beri tepuk tangan untuk Zafira. Ribosom. Jadi seperti itu. Jawabannya ada ribosom Anak-anaknya dong yang disuruh nebak Oh iya, kan sudah kan? kata-kata yang tulisannya. Oh gitu. Kita suruh ke depan gitu. Oh ya, silahkan. Nggak mau dia. Iya, contoh ya, contoh. Jadi kita bisa nyuruh anak-anaknya yang maju. Ribos, mana M dan huruf E. Jadi seperti itu dan seterusnya. Terima kasih banyak. Keren banget sih ini. Ini jatuhnya kayak apa namanya? Hangman. Ini bisa apa namanya? Ada nyawa-nyawanya gitu kalau misalnya salah. Mungkin kita tepuk tangan dulu tadi untuk Ustadznya. Gimana tadi? Seru nggak atau kurang menurut Ustazah? Oke, lanjut. Kita ke bagian yang ini. Kok nggak ada namanya ya, pesawat terbang? Coba yang di tes Arab itu, Ustazah. Masya Allah, tes Arab. Masya Allah. Oke. Boleh, siapa pahami berarti? Boleh. Baik Bapak Ibu, ini ada game terkait dengan anggota tubuh dalam bahasa Arab. Jadi ketentuan nanti ada alien yang naik pesawat terbang. Jadi nanti akan ada beberapa kata-kata pilihan yang jawaban gitu dari soal. Nanti ditabrakkan kepada jawaban yang benar. Nah, kalau menabrak pada jawaban yang salah maka akan ada guncangan. Nah, kita contoh aja ya. Paham Ustaz Fahmi. Terbangkan aliennya. Oke, bahasa Arab dari mata yang mana Bapak Ibu? Ainun. Oke, lewat. Pakai keyboard lah, keyboard. Keyboard. Oh iya. Oh. Agak seru ya. Mana Ainunnya ini? Oh. Iya. Oke, soal kedua. Bahasa Arab dari hidung. Misalkan salah dulu ya. Misalkan, nah, kalau salah maka reaksi game seperti itu. Oke, dari hidung. Siapa? Oke. Soal selanjutnya. Ilah. Pintar loh. Kepala. Satinani. Ya mana jawabannya nih? Tunggu bentar.
Painani. Up. Oke, soal terakhir. Telinga. Ayo, apa Bapak Ibu telinga? Mana? Belum keluar nih. Up. Neh. Oh, belum. Nabrak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya untuk gamesnya. Oke, terima kasih. Oke. Nah, ini kita juga bisa ngebuat tadi nyawanya kan cuma 3 dan salahnya cuma 3. Nah, kita bisa buat nyawanya misalnya cuma 1. Jadi begitu dia salah, dia langsung selesai main games juga. Jadi emang nanti perlu lihat juga di setiap games kira-kira bisa diperbaikin nggak kayak opsinya itu. Oke, kita lanjut. Siapa nih? Ada di MTS SMA ini benar. Oke, coba lihat. Oke, keluarga negaraan deh. Nih siapa yang buat? Oke, boleh ke depan, Miss. Wih, kuisnya seru nih kayaknya nih. Harusnya baju adat apa ini gitu sebenarnya. Enggak apa-apa. Lola itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin dari teman-teman yang keren-keren ini kayaknya paling sederhana. Tapi sebenarnya saya iseng tadi nih. Tapi kenapa tiba-tiba saya ditunjuk? Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi seperti ini adalah mata pelajaran PPKN. Makanya saya kasih judul kewarganegaraan. Jadi cara mainnya jamak-jamak. Ini opening dulu. Siapakah ini? Harusnya baju adat apa? Tapi yang di atas ini setengah dia. Ini baju Lampung, ini Sasak sebenarnya. Tapi karena dia enggak ketemu, ya udah siapakah ini? Miss Ola dan anaknya gitu. Jadi jawabannya Miss Lola dan anaknya gitu. Kirim jawaban. Ih, salah saya. Oh ya, sorry tipu. Maklum teman-teman tahu saya suka tipu kan? Kemudian ada berapa Pancasila? Jawabannya 1. Udah saya bilang saya iseng. Kemudian apa lagu kebangsaan Indonesia Raya? Indonesia Raya. Jadi itu ya kurang lebih cara jawabnya. Jujur saya iseng, jadi jawabannya juga iseng juga. Apa lagu kebangsaan Indonesia Raya? Indonesia Raya judulnya. Gak apa-apa, tepuk tangan buat Bu Lola. Ini sejauh ini yang paling bagus dari timnya Pak Fahmi nih, yang paling beda. Kita lihat lagi apakah ada yang lain yang beda ya, kita pilih. Ini terakhir ya sebelum kita ke bagaimana cara buat games lebih gampang. Kita lihat nih, mana nih ya yang paling beda. Coba di MA. Mana ya? Konselornya apa? Ibu Tami ya. Oke. Mana ya? Coba ada yang mau milih nggak? Paling beda mana? Matt. Oke, yang paling susah nih, Matt. Siapa Matt? Oke, Bu Kiran, boleh maju Bu Kiran. Ini cuma beberapa doang yang showcase gamesnya karena
biar tahu, intinya adalah Ustazah bisa mengerti ya gimana cara membuat games di Wordwall-nya itu. Udah ngerti kan atau masih ada yang belum? Nanti. Ya. Sini gamenya sebenarnya terlalu mudah ya untuk di KTMA karena di sini cuma penjumlahan, pengurangan sama pembagian. Tak bisa kita mix perkalian sama pembagian gitu. Bisa aja. Oh bisa, berarti saya yang kurang belajar. Di sini baru soal pembagian aja. Jadi nanti konsepnya itu ada kereta lewat, terus ada balon di atasnya. Mana jawaban yang tepat, itu balonnya kita letusin kayak 10 bagi 5. Nah gitu. Level 1 udah selesai gitu. Terus nanti ada level 2 lagi. Gitu. Nah. Ini 2 apa ini? Ini Nomor 2. ya ini level 2. Ya. Gitu sampai dengan level kelima. Udah itu aja sih. 2 kok 1? Pembagian Ustadz, pembagian gitu. Oh, bagi itu saya. Ya. Salah. Lihat itu, lihat. Jadi kalau dia salah cuma ya gitu aja, cuma poll gitu aja gitu. Penambahan skornya gitu. Jadi sebenarnya pengen bikin itu nanti di soalnya itu perkalian ditambah pembagian ditambah pengurangan. Nanti tinggal di-explore aja gimana biar bisa ngebuat games ini, nggak apa-apa. Untuk awal-awal dulu gimana Ustazah udah pada bisa? Nah, sebenarnya ada cara yang lebih gampang tuh dari ngebuat games dari awal dan nyari materi dari awal. Caranya adalah cari di komunitas. Misalnya games apa nih? Kita mau games tentang bahasa Inggris tentang parts of body. Apa PAI apa pengen? Fikih gitu kayak cari ya. Fikih. Nah, ini kita bisa pakai games yang dibuat sama orang yang di-share ke publik, tinggal kita edit aja pakai salin dan edit. Nih, ini tuh bukan template sebenarnya, tapi ini adalah games yang dibuat sama guru lain yang bisa kita pakai juga gitu. Nah, kita tinggal salin dan edit, terus langsung diinin kalau misalnya ada yang mau dihapus atau ada yang mau misalnya kayak kita mau ngurangin pertanyaan ini gitu karena nggak sesuai gitu sama materi itu pelajaran kita atau mau nambahin, tinggal perbaikin dan ganti judulnya juga bisa, terus kita buat selesai. Gamesnya gaya visual juga bisa diperbaikin. Terus untuk pilihannya juga mau ada timernya kah atau diacak pertanyaannya, nyawanya, dan lain-lain itu bisa tinggal pencet terapkan pada aktivitas ini. Ini udah langsung ke apply di gamesnya Ustazah begitu. Gitu aja sih. Mungkin itu aja. Nanti Anya lihat kira-kira games mana yang paling oke, yang paling sesuai dan kayak paling oke deh Anya bilang ke Bunda, nanti besok Anya kasih tahu ke Budia gitu. Sekaligus nitipin hadiah itu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Kakak Danya. Kurang meriah. Iya. Oke. Nah ini salah satu permainan interaktif yang bisa kita berikan kepada siswa kita. Mungkin di sela-sela pembelajaran terlalu teoritis mungkin atau perlu mengetes sejauh mana mereka paham atas apa yang sudah kita sampaikan. Nah ini juga bisa salah satu bentuk asesmennya bisa dibuat seperti itu ya. Kekaranya benar ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin dari Ustazah terkait Wordwall. Nah itu bisa dipakai ya, yang email tadi bisa dipakai berapa lama? Sebulan? Oh sudah unlimited. Nah jadi bisa dipakai apapun gamenya bisa di-download. Kalau yang gratisan kan hanya 3 game saja ya. Nah kalau ini bisa Bapak Ibu rancang sebanyak-banyaknya gamenya. Ada teman? Itu aja. Mungkin ada yang tanya. Ada yang mau ditanyakan terkait yang sudah disampaikan tadi? Tadi kalau udah bikin gamenya itu untuk share linknya itu seperti apa? Oh iya, tadi lupa ya.
Ada yang masih buka? Hah? Oh, ada bilangnya bagikan link. Ya, di bawahnya tuh bagikan linknya baru nanti bisa dikirim. Atau bisa pakai tadi QR, atau bisa kalau anak-anak mungkin ada kodenya atau apa, jadi mereka bisa pakai laptopnya. Kalau misalnya mau masukin ke Canva tadi, kalau Canva itu kita pakai yang bagikan ini, bagikan di bawah, terus bisa dipublikin karena perlu di Canva ini namanya harus diganti. Biar beda. Terus disalin. Ini kalau di Canva kita pakai ads on, namanya embed nggak tahu ya, embed ya. Tinggal di copy paste aja tadi linknya. Ini bisa dimasukin ke Canva-nya tadi. Itu kalau mau di display di kelas, begitu. Langsung ada. Misalnya kalau misalnya kita anggaplah buat template ngajar gitu kali ya. Misalnya kayak gini, terus ada enggak deh, ini deh, terus dimasukin tadi gamesnya, tinggal masukin linknya, satu desain udah ada di sini. Jadi nanti kalau misal di present, misal bapak ibu pakai ke tinggal di play aja di sininya kalau mau pakai tadi tipenya. Tapi kalau misalnya pengen anak-anak kayak ini pakai gamesnya pakai QR tadi, contohnya itu. Atau kita kasih satu game lagi sebelum menutup ya. Saza boleh main lagi gamesnya. Bahasa Inggris lagi ya, nggak apa-apa ya. Wow, fail payment. Bentar. Bisa nggak ya? Oh, pakai ini ntar. Kita pakai kuis. Oke. Misalnya Ustadz Ustazah bisa pakai link Oke, bisa pakai ini, pindai QR ini. Atau pindai QR ini aja deh linknya. Linknya bisa pakai link bentar ini. Oh, ini listening. Oh, jangan listening kalau gitu. Ini aja. Yang salah di QR yang paling yang ini, yang kiri, yang ini paling kanan. Yang kanan. Atau mau mana aja sih sebenarnya nggak apa. Yang mana aja atau yang mana? Yang mana aja sebenarnya. Ini salah satu contoh yang Anya buat masukin di dalam PPT kelasnya gitu. Contohnya. Nah, itu karena tadi word wall-nya lagi nggak ini, sebenarnya bisa kelihatan kayak statusnya kayak gini. Contoh-contohnya. Caranya adalah sambil Ustazah ngisi tadi ya. Caranya adalah tadi kita pakai set assignment nih, tetapkan penugasan. Tetapkan penugasan ini tinggal dipencet terus dipilih hasil. Misalnya kalau untuk kelas ini berarti kita kan lagi raker gitu. Raker, papan tingkat, mulai lagi, terus tinggal dibuat mulai. Nah, yang bakal Ustazah kirim adalah link ini. Link atau QR dari sini.
gitu sebenarnya. Kalau misalnya mau dibuat setiap anak itu mengerjakan kuisnya. Tapi kalau mau ngedisplay tadi beda link yang dipakai gitu. Itu aja sih bedanya sebenarnya. Karena kan kalau misal di student tuh beda kan display di HP Ustadz Sazah gitu. Itu aja yang beda sebenarnya. Mungkin itu aja. Ada yang ditanyakan lagi? Udah? Ya, Bapak Ibu nanti bisa explore karena kan banyak yang tidak bawa laptop. Nanti ketika di rumah bisa explore lagi game ini. Pakai email dan password yang tadi sudah diberikan, itu bisa mengakses semua game yang ada di Wall. Sudah dibeli oleh madrasah ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Cukup? Oke, terima kasih sekali lagi buat kadanya atas waktunya dan ilmu yang diberikan. Semoga nanti apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk menambah metode atau teknik Bapak Ibu dalam mengajar, atau misalkan jadi asesmen gitu ya, supaya lebih seru lagi, tidak sekedar pakai pensil dan kertas. Jadi langsung di sini anak-anak bisa jawab langsung dan sudah terekam, sudah ada monitornya siapa yang nilainya sekian dan sekian. Oke. Bisa buka TikTok juga banyak. Oh bisa. Oh bisa buka TikTok katanya. Contoh-contoh games yang lucu. Oke. Bisa buka, cari di TikTok inspirasi game-game apa yang seru yang bisa dimainkan oleh anak-anak kita. Oke, terima kasih Kakak Danya. Kita cukupkan Bapak Ibu karena hari sudah sore dan jam menunjukkan pukul 15.33. Saya ingatkan kembali untuk besok kita 7.45 WM dulu, baru nanti jam 8 kita mulai lagi kegiatan rapernya. Besok itu ada pembacaan tatib dan penjelasan sedikit terkait kalender MTS dan MA ya. Kemudian nanti ada presentasi dari tim MOPDB terkait MOPDB besok, pekan depan maksudnya. Kemudian tadi Ustadz Hakim menitipkan mau membahas Englisman, tapi mungkin belum ketemu dengan yang Arabik. Jadi mungkin bisa jadi mundur, bisa Jumat atau kapan. Nanti saya akan ingatkan kembali terkait rundown besok Bapak Ibu supaya aware apa saja pembahasan untuk besok. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa sampahnya dibawa turun. Semoga kita sehat selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.